Bab 4401 Pertempuran antara kekuatan tertinggi. Mengapa saya harus pergi? Kata-kata Han Wang menimbulkan keheningan yang memekakkan telinga. Terlepas dari 5 pusat kekuatan tertinggi dan anggota pasukan masing-masing, bahkan setan dari Gunung Qiming dan Duan Lingtian tertegun. Tiba-tiba, tanda seru, Qiming, serang, kata Han Wang. Jelas sekarang bahwa dia telah menipu 5 pusat kekuatan tertinggi. 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi langsung sadar kembali setelah mendengar ini dan buru-buru mundur. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu sekarang bahwa mereka telah dibodohi oleh Han Wang? Mereka semua memelototi Han Wang dengan mata menyala-nyala oleh api amarah. Qiming tertawa terbahak-bahak sebelum dia bertanya, Han Wang, apa pendapatmu tentang kemampuan aktingku? Pada saat yang sama, sebuah gunung mini muncul di tangan Qiming. Ketika dia melemparkannya ke udara, itu mulai mengembang dengan cepat, menutupi langit. Han Wang menjawab dengan senyum tipis, kemampuan aktingmu tidak sebaik milikku. Energi dingin yang menakutkan keluar dari tangan Han Wang menuju Danqing Sun City. Hanya dalam sekejap mata, kota terluar Danqing Sun City diselimuti embun beku. Bagian dalam kota tetap tidak terluka karena masih dilindungi oleh formasi penjaga 5 kekuatan utama. Swoosh, 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 swoosh. Swoosh, embun beku menyebar dengan cepat, dan hanya dalam sekejap, ia mengepung 5 pusat kekuatan tertinggi. 9 surga beku, gumam Han Wang. Meski suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya dengan jelas. Setelah melihat ini, ekspresi dari 5 kekuatan tertinggi berubah lagi. Jelas, Han Wang telah menyebarkan energi surgawinya melalui Danqing Sun City sebelumnya tanpa mereka sadari, diam-diam menyiapkan formasi es untuk menjebak mereka. Han Wang, kamu curang. Qiming tertawa terbahak-bahak. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Membunuh 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam pertempuran akan menjadi prestasi paling mulia dalam hidupku. Saat gunung runtuh, Qiming menyerbu ke 5 pusat kekuatan tertinggi dengan kecepatan cahaya. Pada saat berikutnya, ledakan yang mengguncang bumi terdengar di udara saat energi yang kuat berbenturan di langit. Pada saat yang sama, energi dingin juga tersapu. Ayo pergi dari sini. Suara Tameng Sa menarik Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Kemudian, dia menemukan bahwa sangkar di sekitar luar kota telah menghilang dan banyak setan dari Gunung Qiming mengevakuasi Danqing Sun City saat ini. Jelas, Qiming ingin bawahannya pergi agar mereka tidak terpengaruh selama pertempuran antara kekuatan tertinggi. Swoosh! Duan Lingtian secara alami sangat gembira sekarang karena dia bisa meninggalkan Danqing Sun City. Dia tidak mengira iblis akan menghentikannya pergi setelah ini. Bahkan jika 3 iblis terkuat di bawah komando Qiming mencoba menghentikannya, mustahil bagi mereka untuk berhasil kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi campur tangan. Setelah Duan Lingtian dan 3 iblis meninggalkan kota luar, 3 iblis terkuat di bawah komando Qiming memandang Duan Lingtian. Setelah merasakan tatapan ketiganya, Duan Lingtian menoleh untuk melihat mereka. Mereka tampaknya tidak membawa niat buruk. Nyatanya, iblis yang berdiri di depan memasang ekspresi yang agak ramah di wajahnya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa putra angkat saya. Saya telah berbicara dengan tuan kami, dan Anda dapat meninggalkan Danqing Sun City jika Gunung Qiming muncul sebagai pemenang dari pertempuran ini. Duan Lingtian memandangi iblis di kejauhan dan sedikit mengangguk. Dia akhirnya merasa nyaman. Dia ingin membuat jarak yang aman antara dirinya dan Danqing Sun City. Siapa yang tahu jika Qiming akan membuatnya bertahan setelah pertempuran berakhir. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk pergi. Seharusnya aman sekarang. Setelah Duan Lingtian, Tameng Sa, dan yang lainnya berada agak jauh dari Danqing Sun City, mereka terus menonton pertempuran epik tersebut. Dari jauh, Duan Lingtian melihat 7 fenomena di langit. Setiap fenomena memiliki warna yang berbeda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, sungguh menakutkan. Duan Lingtian dapat melihat 7 fenomena dengan jelas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menangkap gerakan dari kekuatan tertinggi. Dia hanya melihat bayangan mereka. Gelombang kejut demi gelombang menyapu kota yang hancur, menghancurkan apapun yang tersisa dari kota. Pada saat yang sama, formasi penjaga yang melindungi bagian dalam kota juga terlihat melemah seiring berjalannya waktu, tampak seolah-olah mereka akan runtuh. Pasti kacau di 5 kekuatan utama sekarang.
Saya tidak berpikir mereka akan dapat meninggalkan kota kecuali pembangkit tenaga tertinggi masing-masing mengirim mereka keluar kota. Meskipun Duan Lingtian tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam kota, dia tidak ragu bahwa saat ini sedang kacau. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang energi terus berbenturan di langit di atas Danqing Sun City, dan gelombang kejut dari tabrakan membuat panik orang-orang di pusat kota. Ayo pergi dari sini. Hal-hal tidak terlihat optimis untuk leluhur tua. Formasi penjaga akan runtuh, dan leluhur tua tidak dapat membantu kita sekarang. Kita harus menemukan jalan sendiri. Aku tidak ingin mati. Banyak anggota dari 5 kekuatan besar di Danqing Sun City mencoba melarikan diri. Sayangnya, begitu mereka melangkah keluar dari perlindungan formasi penjaga, mereka langsung menjadi debu oleh gelombang kejut. Bahkan dewa tertinggi yang maju pun tidak dibebaskan dari hasil tragis ini. Gelombang kejut dari pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tertinggi begitu mengerikan sehingga mungkin hanya dewa tertinggi tingkat lanjut dari 5 kekuatan utama yang mampu bertahan dari gelombang kejut tanpa perlindungan formasi penjaga. Han Wang, mati. Han Wang, kamu benar-benar tercela. Apakah Anda tidak takut akan dikritik oleh semua orang di batas luar? 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang berada di ujung tali, mulai mengutuk Han Wang karena frustrasi dan putus asa. Sepertinya 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, Duan Lingtian berpikir dalam hati, ini tidak mengejutkan. Lagi pula, mereka tidak akan mempersembahkan harta mereka kepada Han Wang jika mereka tidak takut Han Wang bergabung dengan Qiming. Ledakan, 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 debu dan puing-puing yang diaduk oleh gelombang kejut menyembunyikan Danqing Sun City dari pandangan. Setelah 100 napas, keributan akhirnya menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebuah suara penuh penderitaan berteriak, Sue Zeng. Suara panik lainnya berteriak, berpisah dan lari. Setelah itu, Qiming mencemooh dan berkata, mungkin, kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kamu melakukannya begitu Han Wang muncul. Namun, sekarang formasi esnya sudah terpasang, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa lari? Benar-benar lelucon. Setelah Qiming selesai berbicara, dia terbatuk sedikit. Jelas, dia menderita beberapa luka dari pertempuran juga. Pada saat ini, Han Wang berkata dengan acuh tak acuh, segel. Tiba-tiba, debu mengendap di Danqing Sun City saat energi menakutkan Han Wang menyapu secara dominan. Langit yang bergejolak berangsur-angsur mendapatkan kembali kedamaiannya, dan orang bisa melihat 6 sosok melayang di langit saat satu sosok jatuh dan berubah menjadi debu. Bab 4402 Kematian Kekuatan Tertinggi. Salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi mati. Duan Lingtian tertegun. Pada saat yang sama, Tameng Sa dan iblis lainnya bergembira dan merayakan kemenangan mereka. Semua memuji Tuan, semua memuji Tuan. Tanda seru. Kematian salah satu dari 5 kekuatan tertinggi sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa yang lain tidak memiliki peluang untuk memenangkan Qiming dan Han Wang. Ledakan. Ledakan, ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat awan tiba-tiba berubah menjadi merah sebelum mulai menghujani darah di Danqing Sun City. Sungai darah di luar kota tampaknya telah berubah menjadi lautan darah karena hujan deras, menandakan kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pusat kekuatan tertinggi klan Sue, Sue Zeng, yang juga merupakan anggota klan yang paling lama hidup, telah musnah. Retakan. Anggota klan Sue di aula leluhur klan terkejut ketika mutiara jiwa Sue Zeng hancur. Sebelumnya, ketika mereka mendengar salah satu kekuatan tertinggi memanggil nama Sue Zeng, mereka sudah memiliki firasat buruk. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan dia mati. Nenek moyang, saat pemimpin klan dan pejabat tinggi klan Sue berduka atas kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka, kepanikan mulai terjadi. Anggota klan Kui berkumpul di aula leluhur. Anggota klan Yang berkumpul di aula leluhur. Setelah kematian Sue Zeng, 4 kekuatan tertinggi lainnya yang mengalami demoralisasi memerintahkan anggota klan mereka untuk berkumpul di aula leluhur masing-masing. Ada portal ke dunia kecil pembangkit tenaga listrik tertinggi di setiap aula leluhur klan. Saat para anggota berkerumun menuju aula leluhur, energi dingin yang menakutkan melonjak dari tanah, membekukan hampir semuanya. Hanya beberapa dewa tertinggi tingkat atas yang kuat yang berhasil melarikan diri. Swoosh! Embusan angin kencang bertiup melalui aula leluhur, membunuh semua anggota yang membeku.
Ekspresi keempat pembangkit tenaga listrik tertinggi berubah menjadi horor ketika mereka menyadari bahwa Han Wang berencana untuk sepenuhnya memusnahkan klan mereka masing-masing juga. Mereka dengan cepat berkomunikasi melalui transmisi suara. Berlari, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Ayo berpisah. Saya tidak berpikir keduanya bisa menangkap kita semua sekaligus. Siapapun yang selamat harus membalaskan dendam kita semua di masa depan. Kemudian, wanita tua itu berkata sebelum dia tiba-tiba melintas dan menghilang dari tempatnya, Han Wang, aku akan membalaskan dendam klanku di masa depan. Mencoba melarikan diri, Qiming, iblis tertinggi, mencibir saat dia melayangkan pukulan. Meskipun wanita tua itu melarikan diri ribuan mil jauhnya dari Danqing Sun City hanya dalam sekejap mata, pukulan Qiming masih mengenai dirinya. Wanita tua itu sudah terluka parah akibat pertarungan dan karena secara paksa menghancurkan formasi khusus Han Wang, yang dibuat dengan darahnya, dan sekarang, dia semakin terluka oleh pukulan Qiming. Meskipun demikian, dia tidak berhenti berlari. Ketika Qiming hendak mengejar wanita tua itu, tiga kekuatan tertinggi yang tersisa menerobos formasi Han Wang juga dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Dia bertukar pandang dengan Han Wang. Mereka berdua mengejar ketiganya dan berhasil membunuh mereka berdua. Ledakan, 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 awan darah di langit yang perlahan menghilang kembali lagi, dan sekali lagi, darah menghujani Danqing Sun City. Leluhur tua, anggota dari dua klan yang kekuatan tertingginya baru saja mati putus asa. Adapun anggota klan dari dua kekuatan tertinggi yang masih hidup, mereka tidak bersukacita. Lagi pula, mereka tahu mereka telah ditinggalkan. Saya harap leluhur lama kita akan membalaskan dendam kita di masa depan. Saya pikir saya akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi atau bahkan dibunuh oleh beberapa orang asing. Saya tidak menyangka akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Anggota dari 5 kekuatan utama Danqing Sun City tahu bahwa kematian sudah dekat. Namun, beberapa dari mereka tidak menyerah dan masih berusaha melarikan diri. Kawan, saya tidak ingin ada manusia yang berhasil keluar dari Danqing Sun City hidup-hidup. Qiming berkata dengan keras. Suaranya bergema di Danqing Sun City. Pasukan iblis di luar Danqing Sun City meraung dan menyerang anggota dari 5 pasukan utama yang berhasil melarikan diri. Putus asa dan kalah jumlah, mereka dengan cepat dibunuh oleh setan. Pada saat yang sama, jauh dari Danqing Sun City, Tamengsa, di mana manusia itu? Iblis seperti kelelawar bertanya ketika dia menemukan bahwa Duan Lingtian telah pergi. Kemudian, dia menambahkan, sepertinya dia tidak mempercayai kami dan berpikir kami akan memaksanya untuk tetap tinggal. Tamengsa berkata sambil tersenyum, bagus dia pergi. Jika Tuan kita menolak untuk melepaskannya, tidak ada yang bisa saya lakukan bahkan jika saya berutang budi padanya. Setan seperti kelelawar itu memandang Tamengsa dengan sadar saat dia berkata, Tamengsa, kamu menyadarinya saat dia pergi, kan? Anda sengaja mengirim kami ke ayah angkat Anda lebih awal untuk memberinya kesempatan pergi, bukan? Tamengsa menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan malu-malu, bagaimana kamu tahu itu? Apakah itu sangat jelas? Setan seperti kelelawar itu menggelengkan kepalanya. Oh, baiklah, meskipun dia sangat kuat, kurasa Tuan kita tidak akan keberatan karena dia bukan anggota salah satu dari 5 kekuatan utama. Sebelum pembangkit tenaga listrik tertinggi kedua dan ketiga binasa, Duan Lingtian sudah berteleportasi. Dia tahu kekuatan tertinggi yang masih hidup akan melarikan diri atau melawan setelah anggota klan mereka terbunuh dalam perjalanan ke aula leluhur mereka. Sebelum Qiming atau Han Wang memperhatikannya, dia memutuskan untuk melarikan diri. Meskipun dia tidak memiliki permusuhan dengan Qiming dan Han Wang, pengalamannya sebelumnya dengan iblis merah mengajarinya untuk menghindari pusat kekuatan tertinggi jika memungkinkan. Mereka sangat kuat, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas dalam hati. Qiming dan Han Wang dengan mudah mengalahkan 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi itu. Mereka bahkan berhasil membunuh salah satu dari 5 pembangkit tenaga tertinggi begitu cepat berkat formasi Han Wang yang membuat mereka lengah. Ini membuktikan betapa menakutkannya Han Wang. Aku ingin tahu apakah Han Wang adalah manusia, iblis, atau makhluk lain. Duan Lingtian terpesona oleh apa yang dilihatnya hari ini. Tidak hanya itu pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi juga pertama kalinya dia menyaksikan kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun dia tidak menyaksikan kematian 2 kekuatan tertinggi berikutnya,
dia tahu mereka mati ketika dia melihat awan merah darah yang muncul di langit di atas Danqing Sun City lagi. Meskipun kekuatan tertinggi berdiri di puncak dengan kekuatan mereka, kematian mereka terjadi secepat orang biasa. Sepertinya ada perbedaan kekuatan antara kekuatan tertinggi. Aku ingin tahu seberapa kuat Yun King Yan sekarang, Duan Lingtian berpikir untuk dirinya sendiri. Sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya saat ini. Ketika dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, Duan Lingtian akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota tempat klan Wang Yiyuan berada untuk memenuhi keinginan terakhir Wang Yiyuan. Sebelumnya, dia mengetahui bahwa kota itu cukup jauh dari Danqing Sun City. Perjalanan akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Untungnya, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk membeli peta di Danqing Sun City yang menunjukkan lokasi berbagai kekuatan besar, termasuk klan Wang Yiyuan dan Crimson Demon Ridge. Bab 4403 Organisasi Laut Darah. Ini adalah perjalanan terpanjang Duan Lingtian sejak dia datang ke batas luar. Namun, dengan peta di tangannya, dia yakin untuk menghindari tempat-tempat berbahaya. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia juga yakin dia akan dapat melarikan diri dari semua orang di bawah ranah pusat kekuatan tertinggi. Swoosh! Duan Lingtian melakukan perjalanan menggunakan kapal terbangnya setelah berteleportasi menjauh dari Tameng Sa dan yang lainnya. Kapal terbang adalah moda transportasi umum di batas luar. Orang biasanya menyimpannya sebelum memasuki kota untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kristal surgawi dan alat kultivasi dasar juga digunakan sebagai mata uang di batas luar. Tanda seru, Duan Lingtian telah mengumpulkan cukup banyak kristal surgawi ketika dia berada di dunia yang menentang dewa. Dia tidak menggunakannya untuk kultivasi karena pil surgawi yang dia sempurnakan dan cairan dari sumber dewa yang dia peroleh kemudian. Karena itu, dia hanya menggunakan kristal surgawi untuk mengisi bahan bakar kapal terbangnya atau menukar barang. Namun, ketika dia berada di Danqing Sun City, dia menemukan bahwa kebanyakan orang lebih suka berdagang menggunakan barang dibandingkan dengan kristal dewa. Ini berarti bahwa tidak semuanya dapat ditukar dengan menggunakan kristal surgawi. Mirip dengan kebanyakan tempat, nilai suatu barang tidak hanya ditentukan oleh nilai dan permintaannya. Jika seseorang sangat membutuhkan suatu barang, tentu saja barang tersebut mungkin dijual dengan harga lebih tinggi. Swoosh! Duan Lingtian harus membuat beberapa jalan memutar saat dia bepergian dengan kapal terbang untuk menghindari wilayah berbahaya yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Beberapa dari mereka akan memandang kapal terbang yang terbang melalui wilayah mereka sebagai ancaman dan akan menyerang tanpa pertanyaan. Di dunia yang menentang dewa, pusat kekuatan tertinggi itu misterius dan diperlakukan seperti legenda. Saya hanya berhasil bertemu 1 atau 2 pusat kekuatan tertinggi di dunia yang menentang dewa. Namun, di batas luar, sebagian besar kekuatan yang lebih kuat dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tiba-tiba, sepertinya pembangkit tenaga listrik tertinggi ada di mana-mana. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Duan Lingtian tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi di sini sebagian besar adalah penduduk asli dari batas luar. Dalam keadaan normal, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Myriad Worlds jarang menetap di batas luar. Lagi pula, mereka memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia mereka masing-masing. Ini juga terjadi pada pembangkit tenaga listrik tertinggi dari 3 dunia terkuat. Mereka akan menjalankan tugas mereka di batas luar untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka kembali ke dunia masing-masing. Tak perlu dikatakan, pusat kekuatan tertinggi dari 3 dunia terkuat menantang surga bahkan di batas luar. Keinginan terakhir Wang Yiyuan sederhana, dia telah mengatakan bahwa tanpa perlindungannya, klannya akan mengatur pernikahan untuk saudara perempuannya. Dia berharap dia bebas. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantunya, tetapi saya harus meminta pendapatnya juga, gumam Duan Lingtian. Duan Lingtian membutuhkan waktu 3 bulan untuk tiba jika dia terbang dengan kecepatan penuh, tetapi dia membutuhkan waktu setengah tahun sejak dia terbang dengan kecepatan dewa tertinggi biasa yang maju. Setengah tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama perjalanan, Duan Lingtian bertemu bandit pada beberapa kesempatan terpisah, tetapi dia dengan mudah membunuh mereka semua. Yang terkuat yang dia temui adalah dewa tertinggi yang baru saja menstabilkan basis kultivasinya. Kekuatan pihak lain seperti dewa tertinggi yang belum sempurna ketika berhadapan dengannya. Meskipun membunuh beberapa bandit, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Lagi pula, semua cincin spasial mereka meledak setelah kematian mereka.
Beberapa mempersembahkan cincin spasial mereka untuk mempertahankan hidup mereka, tetapi tidak ada yang berguna baginya di sana. Ini tidak mengherankan karena mereka yang kaya di batas luar tidak akan memilih menjadi bandit. Tiba-tiba, tuanku, sepertinya Anda terbang ke arah Blue Dawn City. Bisakah Anda memberi kami tumpangan? Suara serak milik seorang wanita tua terdengar dari luar kapal terbang. Dia terdengar lemah ketika dia berbicara, dan sepertinya dia terluka. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita tua dan seorang wanita muda. Wanita tua itu memuntahkan seteguk darah saat ini sebelum dia melihat kapal terbang Duan Lingtian dengan penuh harap. Di sisi lain, wanita muda itu tampak cemas dan khawatir. Pada saat ini, beberapa suara terdengar dari kejauhan. Mereka ada di sana, kejar mereka. Dia akhirnya meninggalkan klan Ye. Cepat dan tangkap dia, kami akan menawarkannya kepada pemimpin kami. Dalam keadaan normal, Duan Lingtian tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, dia tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu setelah melihat sekelompok pria mencoba menculik wanita muda tersebut. Nenek, mereka hampir sampai. Ayo pergi, pemilik kapal terbang ini tidak bersalah. Kita seharusnya tidak mengganggunya, kata wanita muda itu dengan cemas. Sayangku, kamu terlalu baik, kata wanita tua itu sebelum batuk seteguk darah lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia membawa wanita muda itu bersamanya dan membuat jarak antara mereka dan kapal terbang Duan Lingtian. Namun, sebelum keduanya bisa pergi jauh, Duan Lingtian terbang dan meninggalkan kapal terbangnya. Dia memandang wanita tua dan wanita muda itu sambil berkata dengan acuh tak acuh, kamu boleh naik kapal terbang. Terima kasih atas kebaikanmu, Kak, tapi sebaiknya kami tidak merepotkanmu, kata wanita muda itu, merasa bersyukur. Kemudian, dia menambahkan dengan optimis, kita seharusnya bisa sampai ke Blue Dawn City sebelum mereka menyusul kita. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah begitu kita tiba di kota. Setelah mendengar ini, ekspresi pahit di wajah wanita tua itu. Sepertinya wanita muda itu tidak menyadari betapa parah lukanya dan betapa gentingnya situasi mereka. Dengan luka-lukanya, dia tidak akan bisa membawamu ke Blue Dawn City tepat waktu, kata Duan Lingtian. Dia tahu wanita tua itu terluka parah. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Wanita muda itu membeku, dan ketika dia menoleh untuk melihat wanita tua itu, dia melihat ekspresi tak berdaya di wajah wanita tua itu. Jangan khawatir, Anda tidak harus pergi. Saya akan menyingkirkan mereka, kata Duan Lingtian kepada wanita tua itu sebelum dia menyingkirkan kapal terbangnya. Kemudian, dia berbalik dan melihat titik-titik hitam di kejauhan yang tumbuh semakin besar. Wanita tua itu menghela napas lega. Nona, dia jauh lebih kuat dari yang kukira. Setelah belasan napas, 5 pria, 2 pria tua dan 3 pria parubaya berpakaian preman, tiba. Tatapan mereka mengancam ketika mereka melihat wanita tua dan wanita muda itu. Salah satu lelaki tua memandang Duan Lingtian dengan waspada saat dia bertanya, siapa kamu? Apakah Anda akan membantu mereka? Pria tua itu memiliki rambut dan alis seputih salju, tetapi dia terlihat muda untuk usianya. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan lelaki tua itu. Sebagai gantinya, dia meletakkan tangannya di punggung dan melihat kelima pria itu sebelum dia dengan tenang berkata, aku akan memberimu 3 napas untuknya. Orang tua itu berkata, Tuan, saya penjaga kiri dari organisasi Laut Darah. Organisasi Laut Darah adalah kekuatan nomaden yang berbasis di pinggiran kota Fajar Biru. Organisasi tersebut telah ada setidaknya selama 1000 tahun dan dipimpin oleh dewa tertinggi yang paling maju. Karena mereka sering berpindah markas, sulit untuk berurusan dengan mereka kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi turun tangan. Bab 4441 lawan 5. Kamu memiliki 2 napas tersisa. Wanita tua dan wanita muda itu mengira Duan Lingtian akan diintimidasi setelah mendengar bahwa lawannya adalah anggota organisasi Laut Darah. Melihat dia tetap tenang, mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar kuat atau apakah dia belum pernah mendengar tentang organisasi Laut Darah. Pada saat ini, salah satu dari 3 pria itu memandang Duan Lingtian dengan tatapan membunuh sambil berkata, Wali Kiri, tidak perlu membuang waktu berbicara dengannya. Ayo bunuh saja dia, aku memberimu kesempatan untuk pergi jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, penjaga kiri dari organisasi Laut Darah berkata dengan marah. Dia tidak peduli apakah pemuda berpakaian ungu di depannya adalah keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi atau tidak. Lagi pula,
organisasi Laut Darah akan pergi setelah menyelesaikan misi mereka saat ini. Mencari mereka akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tanda seru, ledakan, 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 ledakan. 5 fenomena hukum muncul di langit saat kelima pria itu memobilisasi energi surgawi mereka dan memberikan hukum mereka. Berdasarkan fenomena tersebut, Duan Lingtian tahu bahwa kekuatan ketiga pria parubaya itu sebanding dengan kera raksasa yang dia temui di Dancing Sun City dan kekuatan kedua pria tua itu sebanding dengan penjaga iblis pribadi iblis merah. Apakah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di organisasi Laut Darah? Duan Lingtian bertanya pada wanita tua itu melalui transmisi suara. Wanita tua itu buru-buru menjawab, organisasi Laut Darah tidak memiliki pusat kekuatan tertinggi. Namun, pemimpin mereka telah memahami hukum kematian dengan sempurna. Setelah tiba di batas luar, Duan Lingtian bertemu dengan beberapa orang yang memahami hukum dalam bentuk yang sempurna. Orang pertama adalah Wu Chang, penjaga pribadi iblis merah, dan yang lainnya adalah 3 bawahan terkuat Ciming. Namun, hukum yang mereka pahami hanyalah hukum biasa. Sebagai perbandingan, hukum kematian adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Tidak mengherankan, 4 hukum tertinggi yang telah dipahami hingga bentuk sempurna lebih kuat dari hukum biasa yang telah dipahami hingga tahap tertinggi. Dibandingkan dengan hukum biasa, 10 kali lebih sulit untuk memahami hukum kematian dalam bentuk yang sempurna. Berdasarkan fenomena hukum api dan hukum logam dua lelaki tua yang bersinar sejauh 100.000 mil, Duan Lingtian tahu bahwa hukum mereka lebih kuat daripada hukum ruang dan waktu miliknya. Hukumnya hanya bisa mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10.000 mil. Terlepas dari hukum mereka yang lebih kuat, kedua lelaki tua itu juga memiliki artefak dewa utama. Sepertinya organisasi Laut Darah ini tidak sederhana. Organisasi itu bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi di antara mereka berlima, mereka memiliki 2 artefak surgawi utama. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Sebelumnya, dia telah bertanya kepada wanita tua itu apakah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di organisasi Laut Darah untuk menentukan tindakan selanjutnya. Jika ada pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan menyelamatkan nyawa kelima pria itu untuk menghindari menyinggung pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah mengetahui bahwa tidak ada kekuatan tertinggi dalam organisasi, dia tidak lagi memiliki keraguan untuk membunuh mereka. Sebelum menjadi dewa tertinggi yang maju, aku hanya akan bisa bertarung seri dengan mereka berlima bahkan dengan bantuan pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen surgawi. Pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen tidak dapat membantu saya sekarang, tetapi dengan basis kultivasi saya saat ini dan pedang indah 7 lubang, yang sekarang menjadi artefak surgawi utama, saya akan dapat menghadapinya. Pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen surgawi, tidak termasuk air suci pembersih dunia, telah jatuh tertidur lelap setelah mereka menghabiskan energi mereka untuk membantu Duan Lingtian melarikan diri dari dunia kecil iblis merah. Karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak mau meminta bantuan lagi. Swoosh! Pedang indah 7 lubang ditembakkan dari tangan Duan Lingtian, dan auranya lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebelum tiba di Dancing Sun City, Duan Lingtian telah berdagang dengan orang-orang di kota-kota yang hancur untuk meningkatkan pedang indah 7 lubang agar sesuai dengan kekuatannya. Setelah itu, Huangel, sang jiwa pedang, memasuki kultivasi tertutup. Dia hanya bisa meninggalkan pedang begitu basis kultivasinya mencapai tingkat tertentu. Namun, ketidakhadiran Huangel tidak akan memengaruhi kekuatan pedang indah 7 lubang sebagai artefak dewa utama. Artefak surgawi utama. 5 orang dari organisasi Laut Darah terkejut ketika mereka melihat pedang indah 7 lubang Duan Lingtian, tetapi mereka dengan cepat menyatukan diri. Setelah memikirkannya, mereka pikir tidak mengherankan jika Duan Lingtian memiliki artefak dewa utama. Bagaimanapun, mereka juga memiliki 2 artefak dewa utama di antara mereka. Selanjutnya, kelima pria itu mencemooh saat melihat fenomena hukum yang dimanifestasikan Duan Lingtian hanya bersinar sejauh 10.000 mil. Apakah hanya ini yang ada pada kekuatannya? Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar berani mencampuri urusan orang lain. Di mata mereka, kematian Duan Lingtian sudah dekat. Sementara itu, wanita tua di belakang Duan Lingtian putus asa. Dia berasumsi bahwa Duan Lingtian sangat kuat, tetapi berdasarkan tampilan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan kelima pria itu. Melihat situasinya buruk, wanita muda itu berteriak dengan cemas, "Lari! Kamu bukan tandingan mereka."
Meskipun wanita muda itu tidak ingin mati, dia juga tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Salah satu pria parubaya berkata sambil mengejek, hanya ini yang kamu punya, tapi kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Saya pikir Anda memiliki keinginan mati. Setelah itu, kelima pria itu menyerang Duan Lingtian secara serempak. Tak satu pun dari mereka yang akan menggunakan kekuatan garis keturunan atau doppelganger mereka. Kelima pria itu tidak berpikir perlu untuk melawan Duan Lingtian. Mereka sangat yakin bahwa Duan Lingtian sama sekali bukan tandingan mereka. Swoosh, swoosh. Pada saat ini, doppelganger Duan Lingtian ditembakkan dari tubuhnya. Doppelganger Anda tidak akan bisa mengubah hasilnya. Penjaga kiri dari organisasi Laut Darah berkata dengan acuh tak acuh saat dia mengacungkan pedangnya yang telah dijiwai dengan hukum api. Hanya sesaat, api menyapu ke arah doppelganger Duan Lingtian dari hukum waktu. Dia yakin dia bisa menghancurkan doppelganger Duan Lingtian hanya dengan satu serangan. Bab 4405 Dewa Tertinggi-Tertinggi yang tak tertandingi. Meskipun wanita tua dan wanita muda itu tahu bahwa pemuda berpakaian ungu itu kuat, mereka tidak mengira dia cocok untuk 5 anggota organisasi Laut Darah. Melihat bahwa mereka telah melibatkan Duan Lingtian, wanita muda itu merasa menyesal karena tidak berusaha lebih keras untuk menghalangi wanita tua itu mencari bantuan darinya. Kenapa dia tidak pergi? Wanita muda itu bertanya-tanya dalam hati, tidak dapat memahami mengapa Duan Lingtian tidak mundur ketika diberi kesempatan. Menurut wanita muda itu, Duan Lingtian sedang mencari kematian karena dua lawannya telah memahami hukum mereka masing-masing dengan bentuk yang sempurna. Lagi pula, dia belum memahami hukumnya dengan bentuk yang sempurna. Tanda seru, mereka benar-benar meremehkan kemampuanku. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas melihat bahwa kelima pria itu memperlakukannya sebagai penurut. Karena seperti ini, aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Di kehidupan Anda selanjutnya, saya harap Anda semua tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan lawan Anda. Duan Lingtian terbang ke arah 3 pria parubaya saat dia menggunakan pedang dao bersama dengan hukum ruang. Swoosh! Sinar pedang 7 warna dan fenomena hukum Duan Lingtian membuat sekelilingnya pucat jika dibandingkan. Sinar pedang 7 warna khususnya tampak sangat indah tetapi mematikan. Tidak, bagaimana ini mungkin? 3 pria parubaya, yang merupakan dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat di organisasi Laut Darah, tidak dapat bertahan melawan serangan pedang Duan Lingtian sama sekali. Sinar pedang 7 warna menghancurkan serangan mereka dan membunuh mereka bahkan sebelum mereka bisa menggunakan kekuatan garis keturunan atau doppelganger mereka. Sementara itu, 2 lelaki tua yang bertukar pukulan dengan doppelganger Duan Lingtian dikejutkan oleh pedang dao doppelganger. Meskipun mereka sedikit lebih unggul, mereka menyadari akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan para doppelganger, apalagi menghancurkan mereka. Keunggulan yang mereka peroleh sangat kecil sehingga meja bisa berubah kapan saja. Mereka semakin terkejut ketika menyadari rekan mereka telah dibunuh oleh Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan Duan Lingtian, yang sekuat pemimpin mereka, mereka bertukar pandang sebelum melarikan diri dengan tergesa-gesa. Duan Lingtian adalah dewa tertinggi tingkat atas, tidak mungkin bagi kebanyakan orang di bawah ranah kekuatan tertinggi untuk mengalahkannya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Duan Lingtian tersenyum tipis sebelum dia berteleportasi dan memblokir jalan salah satu lelaki tua sementara doppelgangernya menghentikan lelaki tua lainnya. Swoosh, swoosh. Kedua lelaki tua itu dengan cepat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Tuanku, kami mengaku kalah. Salah satu lelaki tua berkata dengan ekspresi muram, saya baru saja mengirim pesan kepada pemimpin kami, Anda berisiko menyinggung organisasi Laut Darah jika Anda membunuh kami. Pemimpin kami tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Pemimpin kita hampir sebanding dengan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Duan Lingtian tahu bahwa mereka yang dianggap tak tertandingi di antara dewa tertinggi-tertinggi adalah mereka yang telah memahami hukum ke tahap tertinggi atau memiliki beberapa cara yang menakutkan. Hampir sebanding dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Duan Lingtian tidak peduli dengan ancaman lelaki tua itu. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi dan dewa tertinggi sejati yang tak tertandingi yang merupakan ancaman baginya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan pemimpin yang hanya hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi, dia masih bisa melarikan diri dari pihak lain.
Bahkan dewa tertinggi yang tak tertandingi akan merasa sulit untuk menghentikannya melarikan diri kecuali mereka telah memahami hukum ruang atau hukum waktu ke tahap tertinggi. Aku tidak keberatan berdebat dengannya jika dia datang, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh saat dia terbang ke arah pria tua itu, yang lebih kuat dari ketiga pria paruh baya itu. Meskipun lelaki tua itu menggunakan kekuatan garis keturunannya, Duan Lingtian masih berhasil membunuhnya dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Pada saat yang sama, dua doppelganger Duan Lingtian bertukar pukulan dengan penjaga kiri dari organisasi Laut Darah. Dua doppelganger dengan pedang dao mereka setara dengannya. Brengsek, sedikit keputusasaan terlihat di mata penjaga kiri dari organisasi Laut Darah saat dia menyaksikan Duan Lingtian membunuh rekannya. Lagi pula, lelaki tua lainnya dengan penjaga kanan dari organisasi Laut Darah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membuatnya mudah untukmu. Lelaki tua itu bergumam ketika matanya bersinar dengan niat membunuh. Setelah itu, energi menakutkan keluar dari tubuh lelaki tua itu seperti binatang buas yang terbangun dari tidur nyenyak. Bab 4406 Pemimpin Organisasi Laut Darah. Dalam keadaan normal, mereka yang berada di dalam dan di atas alam dewa tertinggi tidak akan meledakkan dunia kecil mereka sebagai sarana kematian. Bukan hanya itu hal yang sulit, tetapi konsekuensinya juga mengerikan. Jika mereka meledakkan dunia kecil mereka, tidak hanya penderitaan fisik yang tak terbayangkan menyiksanya, tetapi jiwa mereka juga akan sangat menderita. Itu adalah cara yang mengerikan untuk mati. Karena alasan ini, banyak dari mereka yang berada di dalam dan di atas alam dewa tertinggi tidak memiliki keberanian untuk mati dengan cara seperti itu. Bodoh. Duan Lingtian mencemooh ketika dia melihat penjaga kiri dari organisasi Laut Darah bermaksud meledakkan dunia kecilnya untuk melukainya. Dia mengira lelaki tua itu tidak hanya bodoh, tetapi juga gila karena ingin meledakkan dunia kecilnya. Dia bertanya, apakah Anda lupa bahwa saya memahami hukum ruang? Untuk meledakkan dunia kecil seseorang, energi surgawi seseorang dan hukum seseorang harus selaras dengan sempurna. Meskipun pemahaman orang tua tentang hukum lebih mendalam daripada Duan Lingtian, hukum yang dia pahami tidak sebanding dengan hukum ruang dan hukum waktu Duan Lingtian, yang merupakan 2 dari 4 hukum tertinggi. Duan Lingtian mungkin tidak dapat menggunakan hukum ruang dan waktu secara bersamaan, tetapi dia dapat menggunakan doppelgangernya dari 2 hukum yang mendekati bentuk sempurna mereka berkat keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Karena itu, hampir tidak mungkin ledakan dunia kecil orang tua itu melukainya. Tanda seru, saya harap Anda menikmati metode kematian yang Anda pilih, kata Duan Lingtian sebelum berteleportasi, membawa doppelganger bersamanya. Dia tidak ingin doppelgangernya dihancurkan oleh gelombang ledakan. Karena dia semakin kuat, akan membutuhkan waktu lebih lama baginya untuk membuat doppelganger. Swoosh! Duan Lingtian muncul kembali di depan wanita tua dan wanita muda itu. Dia mengangkat tangannya dan menyelubungi mereka dengan energinya saat dia berkata, jika kamu tidak ingin mati, jangan tahan energiku. Wanita tua dan wanita muda itu dengan cepat menarik energi surgawi mereka. Ekspresi mereka suram ketika mereka menemukan bahwa penjaga kiri dari organisasi Laut Darah akan meledakkan dunia kecilnya. Swoosh! Duan Lingtian membawa keduanya bersamanya saat dia berteleportasi. Penjaga kiri organisasi Laut Darah telah mencoba mencegah Duan Lingtian pergi dengan membuat formasi, tetapi Duan Lingtian berhasil menerobos formasi dengan bantuan doppelgangernya. Ledakan! Tidak lama setelah Duan Lingtian dan yang lainnya menghancurkan formasi dan pergi, ledakan menggelegar terdengar di udara. Gelombang kejut meluncur sejauh ribuan mil, menghancurkan semua yang ada di belakang mereka. Sebelum kematiannya, penjaga kiri dari organisasi Laut Darah mengeluarkan pekikan yang mengerikan. Faktanya, kematiannya cepat, tetapi rasa sakit luar biasa yang dia derita sebelum kematiannya terasa seperti keabadian telah berlalu sebelum dia meninggal. Dia menyesal memilih cara ini untuk mati, mengetahui bahwa Duan Lingtian lolos sepenuhnya tanpa cedera. Tidak seperti pusat kekuatan tertinggi, kematian dewa tertinggi yang maju tidak akan mewujudkan fenomena. Namun, karena penjaga kiri dari penjaga Laut Darah adalah dewa tertinggi yang maju, ledakan dunia kecilnya secara alami menimbulkan keributan besar yang dapat dilihat dalam area 10.000 mil. Surga, dewa tertinggi meledakkan dunia kecilnya. Petik 2. Gelombang kejut ini datang dari jauh, sepertinya pihak lain adalah dewa tertinggi yang maju. Kalau tidak, gelombang kejut tidak akan bisa bergerak sejauh ini. Dia benar-benar berani. Dia sudah menjadi dewa tertinggi yang maju,
tetapi dia berani meledakkan dunia kecilnya. Saya ingin tahu apakah lawannya mati. Kurasa begitu, kalau tidak, dewa tertinggi yang maju itu telah mati sia-sia. Keributan itu menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang bahkan mencoba menemukan asal gelombang kejut tersebut. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya membeku saat merasakan keributan itu. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu panjang, dan tingginya hampir 2 meter. Jubah panjangnya sama sekali tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang kekar. Pada saat ini, niat membunuh bersinar di mata pria parubaya itu saat ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, kedua pria yang berdiri di belakang pria parubaya itu juga terkejut. Tuanku, aura ini, itu penjaga kiri, kan? Ya, pria parubaya berpakaian abu-abu itu menjawab dengan ekspresi gelap. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu tidak membuang waktu dan terbang menuju sumber keributan. Dia tidak menunggu kedua lelaki tua itu, membiarkan mereka mengejarnya secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum pria parubaya berpakaian abu-abu, yang merupakan pemimpin organisasi Laut Darah, tiba di tempat kejadian. Ledakan itu meninggalkan jurang maut yang besar dan kehancuran sejauh bermil-mil. Tingkat kehancurannya benar-benar mengejutkan. Orang-orang yang berkumpul di sini berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri saat melihat kehancuran. Dewa tertinggi yang maju itu berhasil meninggalkan kehancuran yang begitu besar, dia pasti telah memahami hukum bentuk yang sempurna, kan? Saya melihat beberapa fenomena hukum di langit sebelumnya dari jauh. Itu pasti pertempuran antara dewa tertinggi yang kuat. Aku juga bisa merasakan beberapa energi berbeda yang tertinggal di tempat ini. Sepertinya lebih dari satu orang mati di sini, mungkin, itu lawannya. Saya kira demikian. Lagi pula, dia harus percaya diri untuk membunuh lawannya sebelum dia memilih untuk meledakkan dunia kecilnya. Pria parubaya berpakaian abu-abu dan kedua pria tua itu mengerutkan kening ketika mereka mendengar percakapan hening di sekitar mereka. Pria parubaya berpakaian abu-abu, yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, dapat merasakan bahwa energi yang tersisa adalah milik 5 bawahannya yang kuat. Dia bergumam, selain penjaga kiri, penjaga kanan Guluo dan yang lainnya juga mati. Siapa yang melakukan ini? Pria parubaya berpakaian abu-abu itu bertanya-tanya dalam hati saat ketakutan melintas di kedalaman matanya. Dia tahu itu tidak mudah untuk melarikan diri dari ledakan dunia kecil penjaga kirinya. Tidak diragukan lagi bahwa lawannya sekuat dia setidaknya. Organisasi Laut Darah tidak memiliki keraguan untuk membunuh keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi karena sifat nomaden organisasi mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka sengaja mencari kematian. Untuk alasan ini, setelah berspekulasi tentang kekuatan lawan, meskipun pemimpin organisasi sangat marah, dia tidak berniat untuk membalas kematian bawahannya. Dia takut pada orang yang membunuh mereka. Tidak bijaksana baginya untuk memprovokasi seseorang yang setidaknya setara dengannya. Siapa yang tahu jika lawannya lebih kuat? Bagaimanapun, tidak mungkin dia membunuh pihak lain jika pihak lain setara dengannya. Jika pihak lain lebih kuat, dia pasti akan terluka parah jika dia tidak mati. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan kaget sebelum salah satu dari mereka bertanya, "Tuanku, apakah Anda mengatakan penjaga kiri gagal membunuh lawannya?" "Itu benar," jawab pemimpin organisasi Laut Darah dengan sungguh-sungguh. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia terbang ke arah markas sementara mereka. Kedua lelaki tua itu dengan cepat mengikuti. Pada saat yang sama, mereka berbicara di antara mereka sendiri menggunakan transmisi suara. Sepertinya bahkan pemimpin kita pun takut pada orang itu. Bukankah sudah jelas? Selain itu, dia bukan tipe orang yang mencari masalah untuk dirinya sendiri. Bab 4407 Ye Qiang Wei. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa pemimpin organisasi Laut Darah telah bergegas tidak lama setelah dia pergi. Tak perlu dikatakan, dia juga tidak menyadari bahwa pemimpin organisasi Laut Darah ketakutan dan tidak berniat melanjutkan masalah tersebut. Namun, dia sudah berspekulasi bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Itu adalah bukti kekuatan Duan Lingtian bahwa dia mampu membunuh 5 anggota organisasi Laut Darah. Pemimpin organisasi Laut Darah bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi atau dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dengan demikian, pemimpin organisasi tidak akan bisa membalas kematian bawahannya. Selain itu, ada kemungkinan pemimpin hanya memandang bawahannya sebagai alat dan sama sekali tidak peduli dengan kematian mereka.
Swoosh! Saat ini, Duan Lingtian sedang berada di kapal terbangnya. Tanda seru. Di depannya, wanita muda dari sebelumnya mendukung wanita tua itu sambil berkata, "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Aku, Ye Qiangwei, akan mengingat anugerah penyelamat hidup ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Anda dapat mencari saya di klan Ye Rising Leaf City." Pada saat yang sama, sedikit keterkejutan terlihat di mata Ye Qiangwei ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu di depannya. Wanita tua di sebelahnya memberitahunya bahwa pihak lain masih sangat muda. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa merasakan usianya, tapi dia yakin usianya belum genap 10.000 tahun. Dia berpikir bahwa dia paling banyak berusia lebih dari 9.000 tahun. Sebagai perbandingan, dia baru berusia 3.000 tahun. Di batas luar, banyak pembangkit tenaga listrik seringkali berusia puluhan ribu tahun, dan bahkan ada yang berusia 100.000 tahun. Sudah umum bagi dewa tertinggi tingkat lanjut untuk mendekati usia 100.000 tahun. Jika seseorang adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi dan seseorang tidak memiliki masalah dengan kesengsaraan surgawi seseorang, bukan tidak mungkin untuk hidup selama 100.000 tahun bahkan jika seseorang tidak memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka yang berusia di bawah 10.000 dianggap relatif muda di batas luar. Bahkan, mereka yang berusia 20.000-30.000 tahun juga dianggap muda. Duan Lingtian memandang Ye Qiangwei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini hanya masalah sepele. Aku hanya tidak tahan dengan sikap mereka. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Karena kamu akan pergi ke Blue Dawn City, kita bisa bepergian bersama untuk saat ini. Saat kita tiba di kota, kita akan berpisah. Kita mungkin tidak akan bertemu lagi setelah ini." Duan Lingtian akan pergi ke kota Fajar Biru untuk memenuhi keinginan terakhir Wang Yiyuan, yang dia temui di dunia kecil Iblis Merah. Ini adalah misinya saat ini. Setelah menyelesaikan misi, dia berencana untuk tinggal di Blue Dawn City sebentar untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang batas luar sebelum pergi. Ketika dia datang ke batas luar, dia tidak berniat tinggal di satu kota untuk berkultivasi. Dia ingin berkeliling juga. Bagaimanapun, dia tidak hanya perlu berkultivasi, tetapi dia juga membutuhkan pengalaman tempur. Sangat penting bagi Duan Lingtian untuk tumbuh lebih kuat. Lagi pula, istrinya, KR, tidak akan bisa menunggu selama itu. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar di masa lalu, itu tidak berarti akan sama di masa depan. Dia tidak berani berpuas diri dan bertekad untuk bekerja keras. Bukan tujuan utamanya untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat sehingga dia dapat menemukan orang dari klan penjara jiwa yang telah bergabung dengan Yun King Yan sehingga dia dapat memaksa orang itu untuk membebaskan jiwa istrinya. Duan Lingtian tidak menunggu jawaban Ye Qiangwei. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan duduk bersila di samping. Dia tidak lagi menanggapi Ye Qiangwei bahkan ketika dia menanyakan namanya. Ekspresi kecewa muncul di wajah Ye Qiangwei. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan. Bukannya dia belum pernah bertemu keajaiban sebelumnya. Nyatanya, ada lebih dari satu keajaiban muda yang merupakan dewa tertinggi yang mengejarnya. Ye Qiangwei, yang berada di sisi lain kapal, menatap wanita tua itu dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia bertanya, "Nenek, menurutmu siapa dia?" "Saya belum pernah mendengar seseorang di bawah usia 10.000 yang hampir setara dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi." Wanita tua itu melirik pemuda yang duduk bersila di dekatnya di sisi lain dari kapal terbang sebelum dia berkata dengan suara rendah, "Kurasa dia bukan dari alam pasir suci kita. Saya belum pernah mendengar keajaiban seperti itu di alam pasir suci. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukan dari alam pasir suci kita." Mata Ye Qiangwei berbinar saat dia bergumam, "Aku ingin tahu dari dunia mana dia berasal, bahkan di batas luar. Aku belum pernah mendengar keajaiban seperti itu. Dia pasti pewaris kekuatan tersembunyi. Mungkin, dia dibudidayakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi." Ye Qiangwei jelas penasaran dengan Duan Lingtian. Khawatir akan didengar, dia berkata dengan suara rendah, "Namun, ini pertama kalinya aku bertemu orang yang begitu padat. Saya memperkenalkan diri sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak memberitahu saya namanya. Kemudian, ketika saya menanyakan namanya, dia mengabaikan saya. Apakah dia malu dengan namanya?"
Wanita tua itu berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Nona, dia mengatakan sebelumnya bahwa kita akan berpisah di kota Fajar Biru, tidak akan pernah bertemu lagi. Lebih baik jika Anda meninggalkannya sendirian. Dengan kecepatan kapal terbang ini, tidak lama lagi kita akan tiba di Blue Dawn City." Wanita tua itu secara alami dapat melihat bahwa Ye Qiangwei penasaran dengan Duan Lingtian. Dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan dia tahu bahwa rasa ingin tahu bisa berkembang menjadi perasaan. Dia ingin menghentikan ini sejak awal, jadi dia terus berkata, "Jangan lupa bahwa kita memiliki urusan yang harus diselesaikan di Blue Dawn City." Ye Qiangwei mengangguk, namun, sedikit keengganan terlihat di matanya saat dia melirik Duan Lingtian yang duduk di dekatnya. Kemudian, dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, "Tidak peduli apapun, aku, Ye Qiangwei, tidak akan melupakan penyelamatku. Saya pasti akan membalas budi ini di masa depan." Duan Lingtian tidak berkultivasi sehingga dia secara alami bisa mendengar Ye Qiangwei. Namun, dia tetap acuh tak acuh dan berpura-pura tidak mendengarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum kapal terbang tiba di luar Blue Dawn City. Blue Dawn City sangat besar dan megah. Itu tidak lebih buruk dari Danqing Sun City. Aku ingin tahu peringkat apa klan Wang Yiyuan di Blue Dawn City. Ketika Duan Lingtian berada di Danqing Sun City, dia menemukan bahwa klan di kota-kota Outer Boundary juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Misalnya, 5 klan besar dengan kekuatan tertinggi di Danqing Sun City menduduki peringkat pertama di Danqing Sun City. Klan yang menduduki peringkat kedua tidak memiliki kekuatan tertinggi, tetapi mereka juga cukup kuat. Klan biasanya memiliki mereka yang hampir setara dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. "Aku akan menyingkirkan kapal terbang itu sekarang," kata Duan Lingtian kepada Ye Qiangwei, "aku akan pergi sekarang." Sebelum Ye Qiangwei dapat bereaksi, Duan Lingtian menyingkirkan kapal terbang itu dan terbang ke kota Fajar Biru. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian menghilang dari pandangan. Ye Qiangwei benar-benar tidak bisa menerima perlakuan dingin Duan Lingtian, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Apa dia sangat membenciku? Mengapa dia begitu ingin berpisah? Karena kamu berada di Blue Dawn City, tidak akan sulit bagiku untuk menemukanmu. Kita pasti akan bertemu lagi. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia telah memprovokasi seorang wanita kecil. Setelah memasuki kota Fajar Biru, dia mulai bertanya-tanya tentang klan Wang, yang merupakan klan Wang Yiyuan. Klan Wang dulunya adalah salah satu klan terkuat di Blue Dawn City dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi, namun, 100.000 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Wang musnah. Dengan demikian, klan Wang turun dari klan peringkat pertama ke klan peringkat kedua. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda yang gemuk. Meskipun klan Wang telah turun pangkat, ia memiliki akar yang dalam di kota Fajar Biru. Itu yang terkuat di antara klan peringkat kedua di Blue Dawn City. Saat ini, ada 3 tetua di klan Wang yang merupakan dewa tertinggi-tertinggi yang hampir tak tertandingi. Hanya dalam setengah hari, Duan Lingtian menggunakan kristal surgawi dan berhasil mengumpulkan cukup banyak informasi di sebuah restoran di kota. Selain itu, dia juga belajar sedikit tentang Wang Yiyuan. Tidak mengherankan, Wang Yiyuan adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di klan Wang. Jika bukan karena bakat Wang Yiyuan, bagaimana mungkin iblis merah memenjarakan Wang Yiyuan di dunia kecil sebagai kandidat untuk dimiliki? Secara kebetulan, seseorang berkata, "Apakah kamu mendengar? Keajaiban dari klan Wang meninggal. Sayang sekali, dia masih sangat muda. Saya mendengar bahwa dia meninggal saat dia berkultivasi dan berlatih di luar." Wang Yiyuan adalah yang terkuat di antara generasi muda di klan Wang sementara adik perempuannya adalah kecantikan nomor 1 di kota Fajar Biru kami. Adiknya diberi perlakuan istimewa semua berkat Wang Yiyuan. Bagaimanapun, klan memiliki harapan yang tinggi untuknya. Sayangnya, sekarang Wang Yiyuan sudah mati, Wang Luoyu tidak lagi memiliki perlindungan. Dengan kecantikannya, sepertinya klan Wang akan menggunakan dia sebagai alat dan menikahkannya. Wang Yiyuan dan Wang Luoyu berasal dari cabang sampingan keluarga Wang, sejak awal. Hanya karena bakat bawaan Wang Yiyuan yang tinggi, seseorang dari cabang utama keluarga menerima mereka. Sekarang Wang Yiyuan sudah pergi, saya yakin mereka tidak akan mengambil status Wang Luoyu sebagai keturunan langsung. Lagi pula, klan hanya akan menarik kritik atas kekejaman mereka. Namun,
Mereka pasti akan menggunakan Wang Luoyu untuk memaksanya menikah yang akan menguntungkan klan. Bahkan ketika Wang Yiyuan masih hidup, para tetua dan pejabat tinggi klan sudah memiliki ide ini. Namun, Wang Yiyuan membuat keributan sehingga tidak ada yang menyebutkan perjodohan itu lagi. Sekarang Wang Yiyuan sudah pergi. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, Duan Lingtian akhirnya menyadari alasan di balik keinginan terakhir Wang Yiyuan. Wang Yiyuan sadar bahwa saudara perempuannya hanya akan bisa hidup dengan baik jika dia masih hidup. Jika dia meninggal, saudara perempuannya hanya akan digunakan sebagai alat untuk menguntungkan klan. Sekarang setelah saya mengetahui seluk-beluk masalah ini, saya harus menghubungi Wang Luoyu terlebih dahulu. Aku akan memberitahunya tentang keinginan terakhir Wang Yiyuan. Setelah itu, semuanya akan tergantung pada pilihannya. Jika dia mau, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan tempat baginya di mana dia bisa bebas dan tidak perlu khawatir tentang perjodohan. Setelah meninggalkan restoran, Duan Lingtian berjalan ke arah perkebunan klan Wang. Bab 4408 Klan Wang. Di Blue Dawn City, klan dari peringkat berbeda dipisahkan dengan jelas. Tempat tinggal klan peringkat pertama secara alami terletak di bagian terbaik kota. Di sebelah timur Blue Dawn City adalah tempat 4 klan peringkat pertama Blue Dawn City bermarkas. Tak perlu dikatakan, masing-masing dari 4 klan memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi, menjadikan mereka klan paling kuat di Blue Dawn City. Status mereka sama dengan 5 klan utama Danqing Sun City, yang dikunjungi Duan Lingtian sebelumnya. Demikian pula, masing-masing dari 5 klan memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi di barisan mereka. Sayangnya, 5 klan utama di Danqing Sun City sudah tidak ada lagi. Meskipun tidak semua 5 pusat kekuatan tertinggi Danqing Sun City binasa, mereka yang selamat telah melarikan diri dari Danqing Sun City. Klan mereka semua dimusnahkan oleh Qiming, iblisnya, dan Han Wang. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun tidak terkalahkan. Bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka. Duan Lingtian terkejut saat menyaksikan pertempuran di Danqing Sun City. Dia telah melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi mati dan fenomena yang muncul setelah kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat itu, awan menjadi merah, dan kemudian hujan darah seolah-olah langit meneteskan air mata darah atas kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun klan Wang sekarang menjadi klan peringkat kedua di Blue Dawn City, pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka dan masa lalu klan yang gemilang memberi mereka banyak koneksi. Itu dulunya adalah klan peringkat pertama. Dengan demikian, meskipun mereka tidak pindah dari tempat tinggal mereka, 4 klan besar lainnya tidak memberi mereka masalah atau memaksa mereka untuk pindah. Jika tidak, mereka mungkin berisiko menyinggung pusat kekuatan tertinggi lainnya di batas luar yang memiliki hubungan baik dengan pusat kekuatan tertinggi klan Wang. Pusat kekuatan tertinggi klan Wang mati karena kesengsaraan surgawi. Teman-temannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena teman-temannya masih hidup, itu artinya mereka lebih kuat darinya. Mungkin, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari 4 klan utama tidak yakin bahwa mereka lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tertinggi itu. Lebih-lebih lagi, keempat klan besar tidak akan rugi dengan membiarkan klan Wang terus menempati tempat tinggal mereka. Semua bisnis yang menguntungkan dimiliki oleh 4 kekuatan utama, dan klan Wang tidak bisa dan juga tidak berani ikut campur sama sekali. Sejak zaman kuno, yang kuat dihormati. Tanda seru. Meskipun Duan Lingtian baru saja tiba di kota Fajar Biru belum lama ini, dia sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang klan Wang. Klan Wang, sebelumnya klan peringkat pertama, memiliki masa lalu yang gemilang. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka masih hidup, yang lain akan berebut untuk membuat aliansi pernikahan dengan mereka. Mereka tidak pernah perlu mengusulkan aliansi pernikahan. Namun, setelah sekian lama, mereka masih belum memiliki keturunan yang berpotensi tinggi menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena alasan ini, mereka mulai menikahkan anggota perempuan klan untuk bersekutu dengan kekuatan yang kuat demi kelangsungan hidup mereka. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang merupakan teman dari pembangkit tenaga listrik tertinggi klan mereka, pada akhirnya akan menua dan mati. Saat itu, akan sulit bagi klan untuk mempertahankan statusnya. Di masa lalu, Wang Luoyu, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Blue Dawn City, dikejar oleh banyak keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di batas luar. Karena itu,
para tetua klan Wang mendapat ide untuk menikahkannya dengan salah satu dari mereka untuk menjalin hubungan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, pada saat itu, Wang Yiyuan telah menunjukkan potensi tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, para tetua menyerah pada Wang Yiyuan dan membatalkan ide untuk menikahkan saudara perempuannya. Dengan keberadaan Wang Yiyuan, Wang Luoyu aman. Meskipun Wang Yiyuan hilang, tidak ada yang mempersulitnya. Namun, banyak hal berubah beberapa waktu lalu ketika mutiara jiwa Wang Yiyuan hancur. Setelah kematian Wang Yiyuan dikonfirmasi, banyak anggota klan mulai mengungkit lagi masalah pernikahan Wang Luoyu. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan terbang ke kota terdalam, di sebelah timur kota Fajar Biru, tempat 4 klan utama kota Fajar Biru dan klan Wang bermarkas. Tidak mengherankan, orang biasa seperti Duan Lingtian biasanya tidak diizinkan masuk ke pusat kota. Ketika Duan Lingtian tiba di pusat kota dekat perkebunan klan Wang, dia segera dihentikan oleh tim patroli. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Tuan, tolong tunggu. Area di depan adalah tanah milik klan Wang." Tim patroli terdiri dari seorang lelaki tua dan 2 lelaki parubaya. 2 dari mereka adalah sesepuh klan, dan pria lainnya adalah seorang murid. "Saya di sini untuk mengunjungi klan Wang," Duan Lingtian berkata dengan tenang kepada trio di depannya saat dia melayang di udara. Pada saat yang sama, energinya yang menindas dan kuat dari hukum ruang dan pedang Dao menyapu ketiganya. Ekspresi kedua pria parubaya itu berubah drastis, dan wajah mereka memerah. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Jika Duan Lingtian tidak segera menarik energinya, dia akan meminta penguatan dari klan Wang. Ekspresinya gelap saat dia bertanya, "Tuan, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda mencoba mengancam klan Wang?" Senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian saat dia menjawab, "Senior, jangan salah paham. Anda bukan dewa tertinggi biasa, Anda seharusnya menjadi sesepuh dari klan Wang, bukan?" Setelah jeda singkat, Duan Lingtian menambahkan, "Nama saya Li Feng, dan saya adalah seorang kultivator tanpa sekte di batas luar. Ketika saya tiba di Blue Dawn City, saya mendengar banyak talenta muda dari klan yang kuat datang untuk melamar di klan Wang. Saya juga mendengar bahwa Nona Wang Luoyu adalah wanita tercantik di klan Wang. Saya telah mengembara selama bertahun-tahun, tanpa kerabat dan teman untuk diandalkan. Aku sudah bosan dengan kehidupan itu. Jika saya bisa bertemu Nona Wang dan mendapatkan bantuannya, saya bersedia untuk tinggal dan melayani klan Wang." Duan Lingtian sudah lama memikirkan apa yang harus dikatakan kepada klan Wang. Rencananya adalah memasuki klan Wang sebagai kultivator tanpa sekte, mendekati Wang Luoyu, dan menemukan kesempatan untuk membawanya pergi dari klan Wang jika itu yang diinginkannya. Tak perlu dikatakan, tidak mungkin baginya untuk memberitahu klan Wang tentang keinginan terakhir Wang Yiyuan dan memberitahu mereka untuk menyerah pada gagasan menikahkan Wang Luoyu. Lagi pula, klan Wang pasti tidak peduli dengan Wang Yiyuan atau keinginannya sekarang setelah Wang Yiyuan meninggal. Klan Wang lebih menghargai manfaat. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan rencana seperti itu. Duan Lingtian berpikir bahwa cara terbaik adalah menggunakan keserakahan klan Wang untuk melawan mereka. Dia adalah anak ajaib di bawah usia 10.000 tahun dan memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Jika dia bersedia melayani klan Wang, bagaimana mungkin klan Wang menolaknya? Ini jauh lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan dengan menikahkan Wang Luoyu dengan klan lain. Duan Lingtian menatap sesepuh dari klan Wang dan berkata dengan sikap tidak merendahkan atau arogan, "Anda dapat memeriksa apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Saya tidak keberatan berdebat dengan anggota terkuat dari klan Wang untuk menunjukkan ketulusan dan kekuatan saya." Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, merasa sedikit tergerak. Dia tahu bahwa pemuda di depannya kuat, jauh lebih kuat darinya. Dia juga bisa merasakan bahwa pihak lain masih sangat muda. Dia juga tercengang ketika mendengar pihak lain mengungkapkan keinginannya untuk melawan anggota terkuat dari klan Wang. Meskipun klan Wang tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi atau dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya sekarang, ada 2 anggota klan yang hampir menjadi sekuat dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya. Mereka secara alami adalah pilar klan Wang, dan status mereka tinggi di klan. Jika keduanya ingin melakukannya, mereka dapat dengan mudah menghapus pemimpin klan saat ini dari klan Wang dari posisinya.
Saya tidak bisa membuat keputusan untuk masalah ini, pikir lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengirim pesan. Segera setelah itu, seorang lelaki tua lain dengan kulit kemerahan, yang tampak seperti orang bijak, muncul di langit. Penatua dan dua pria parubaya lainnya dengan cepat menyapa pendatang baru itu dengan hormat. Penatua Agung. Pendatang baru itu adalah tetua agung dari klan Wang dan kepala dewan tetua di klan Wang. Statusnya adalah klan hanya yang kedua dari dua tetua tertinggi. Tuan, saya dengar Anda ingin bersaing dengan anggota terkuat dari klan Wang kami. Penatua agung dari klan Wang bertanya. Tatapannya sedikit bermusuhan saat dia melihat Duan Lingtian. Dia pikir Duan Lingtian terlalu sombong untuk mengatakan dia ingin bersaing dengan anggota terkuat dari klan Wang. Itu benar, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh dengan anggukan. Begitu suaranya turun, dia merasakan energi pihak lain menyapu ke arahnya. Energinya bergolak dan menakutkan, tetapi baginya, itu seperti angin sepoi-sepoi. Saat ini, Duan Lingtian hanya sedikit lebih lemah daripada mereka yang hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Meski begitu, tidak mudah bagi orang-orang itu untuk mengalahkannya. Dia masih bisa mundur dengan aman jika situasinya membutuhkannya. Jika dua anggota terkuat dari klan Wang, yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, bertarung dengannya, dia tidak percaya diri untuk mengalahkan mereka. Karena dia tidak bisa pergi karena misinya, jika dia terus melawan mereka, kemungkinan besar dia akan kalah. Namun, dia tidak khawatir karena itu hanya perdebatan, bukan pertarungan hidup atau mati. Apalagi, dia yakin duo itu bisa melihat potensinya. Dia juga yakin bahwa klan Wang akan dapat melihat potensinya sebagai menantu mereka. Siapa tahu mereka bahkan mungkin segera menikahkan Wang Luoyu dengannya. Swoosh! Duan Lingtian melepaskan energi juga. Hanya dalam sekejap, dia dengan kejam membubarkan energi Grand Elder. Untuk menunjukkan kekuatannya, dia tidak menahan diri dan mendorong Grand Elder dengan energinya. Grand Elder dari klan Wang tersandung 3 langkah ke belakang, dan sedikit darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, 3 pria lainnya dari klan Wang menyaksikan dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bagaimanapun, itu hanya tabrakan energi singkat, tetapi tetua agung mereka dikalahkan begitu saja. Bab 4409 Wang Luoyu. Meskipun Grand Elder dari klan Wang tidak berada di dekat menjadi dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, dia masih merupakan dewa tertinggi-tertinggi. Dengan kekuatannya, dia termasuk di antara 10 anggota terkuat dari klan Wang. Namun, dia dikalahkan hanya dalam sekejap setelah tabrakan energi. Sangat kuat, Penatua dan kedua murid terkejut dengan kekalahan tetua agung mereka. Meskipun mereka tahu pemuda di depan mereka kuat, mereka hanya mengira itu karena mereka lemah. Namun, setelah pertukaran dengan Grand Elder mereka, kekuatan pemuda itu menyadarkan mereka, dan mereka ketakutan. Mungkin, pemuda itu tidak menyombongkan diri dan benar-benar mampu bersaing dengan anggota terkuat dari klan Wang mereka. Duan Lingtian melihat ke Grand Elder dari klan Wang dan bertanya dengan sedikit senyum, Grand Elder, menurut Anda apakah saya, Li Feng, memenuhi syarat untuk bertemu dengan anggota terkuat dari klan Wang Anda dan berdebat dengan mereka? Tanda seru. Duan Lingtian tidak menahan diri lebih awal ketika dia membiarkan energinya bertabrakan dengan energi pihak lain. Dia perlu menunjukkan kepada pihak lain kekuatannya agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, Grand Elder Wang menyeka darah dari sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, tatapannya berbeda sekarang ketika dia melihat Duan Lingtian dan berkata, "Aku belum pernah mendengar bakat sepertimu di alam pasir suci." "Pak, bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal?" Divine Sand Realm adalah salah satu tempat di batas luar. Duan Lingtian mengetahui hal ini saat dia berada di Danqing Sun City. Bagian dari laut ketika dia baru saja tiba, Crimson Demon Ridge, kota-kota yang hancur, Danqing Sun City, dan Blue Dawn City semuanya adalah bagian dari Divine Sand Realm. Ada 36 alam di batas luar, dan alam pasir suci hanyalah salah satunya. Desas-desus mengatakan bahwa tidak kurang dari 100 pusat kekuatan tertinggi di batas luar saja. Duan Lingtian terkejut saat pertama kali mendengar tentang ini. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan tertinggi di satu alam saja. Namun, selama perjalanannya ke Blue Dawn City, dia melewati pasukan dengan kekuatan tertinggi dan tidak lagi mengejutkan bahwa ada lebih dari 100 kekuatan tertinggi di Divine Sand Realm saja.
Hanya Dancing Sun City saja yang memiliki 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan sekarang di Blue Dawn City, ada 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya di 2 kota saja, ada 9 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di Divine Sand Realm, ada lebih dari selusin kota seperti Dancing Sun City dan Blue Dawn City. Tak perlu dikatakan, beberapa kota hanya memiliki 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meski begitu, jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam pasir suci adalah sekitar 50. Duan Lingtian menjawab dengan tenang, saya bukan dari alam pasir suci. Saya mendengar tentang Wang Luoyu, kecantikan nomor 1 di Blue Dawn City, dan saya jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat potretnya. Itulah tujuan kunjungan saya. Saya berencana untuk bergabung dengan klan Wang jika dia menerima saya. Namun, saya tidak berencana untuk tinggal selamanya di klan. Saya mungkin tinggal selama ratusan tahun atau ribuan tahun, bahkan 10.000 tahun, tetapi saya tidak akan tinggal selamanya. Saya berencana untuk membawa istri saya dan berkeliling dunia. Saya ingin membawanya ke berbagai tempat, dan pada saat yang sama, saya juga ingin berlatih dan mendapatkan pengalaman. Namun, jika klan Wang membutuhkan bantuan, saya pasti tidak akan ragu untuk membantu selama masih dalam kemampuan saya untuk melakukannya. Tujuan saya adalah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika saya tidak meninggalkan klan Wang dan hanya berkultivasi di sini, saya mungkin tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tetua Agung dari klan Wang tidak terpengaruh oleh kata-kata Duan Lingtian. Lagi pula, dia tahu tidak mungkin keajaiban yang menantang surga untuk tinggal di klan Wang selamanya. Dia tidak yakin apakah Duan Lingtian benar-benar jatuh cinta dengan Wang Luoyu atau jika Duan Lingtian hanya sebentar tergila-gila. Tetapi dibandingkan dengan keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak diragukan lagi ada manfaat yang lebih besar untuk menikahkan Wang Luoyu dengan Duan Lingtian karena Duan Lingtian bersedia bergabung dengan klan Wang. Lagi pula, tidak semua keturunan langsung dari pembangkit tenaga tertinggi memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, pusat kekuatan tertinggi dari kekuatan itu mungkin akan musnah suatu hari nanti. Juga tidak ada jaminan bahwa pasukan yang dinikahi Wang Luoyu akan membantu klan Wang. Sebelumnya, ini adalah pilihan mereka. Terkait dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya, tidak ada yang berani sembarangan mencari masalah dengan klan. Tuan Muda Li Feng, saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang lugas, kata Grand Elder dari klan Wang. Meskipun kalah dari Duan Lingtian, dia tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke pemimpin klan-klan Wang dan kakek buyutnya, salah satu dari 2 tetua tertinggi klan Wang. Grand Elder Wang, kamu terlalu sopan padaku, jawab Duan Lingtian dengan sedikit senyum. Setelah Grand Elder dari klan Wang memberitahu pemimpin klan dan kakek buyutnya tentang proposal Duan Lingtian, pemimpin klan agak setuju. Dia juga berpikir bahwa akan sangat menguntungkan klan Wang jika Duan Lingtian menikahi Wang Luoyu. Pada saat yang sama, Tetua Agung dari kakek buyut klan Wang, penatua tertinggi dari klan Wang, juga menyatakan kesediaannya untuk berdebat dengan Duan Lingtian. Jika benar Duan Lingtian bahkan belum genap 10.000 tahun dan cukup kuat untuk bertarung dengannya, maka mereka tidak bisa membiarkan keajaiban seperti itu lolos begitu saja. Mereka harus melakukan segalanya untuk membuatnya tetap tinggal. Setelah menerima transmisi suara, pemimpin klan mengirim pesan kepada pemimpin faksi Wang Luoyu dan meminta pihak lain untuk meyakinkan Wang Luoyu untuk menikah dengan Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian bersedia menikahinya, itu akan menjadi berkah besar baginya dan klan Wang. Lagi pula, pihak lain bahkan belum berusia 10.000 tahun tetapi hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Orang seperti itu mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum mencapai usia 20.000 tahun. Meskipun ada kekuatan tertinggi di bawah usia 20.000 dalam sejarah batas luar dan dunia segudang, mereka sangat langka, dan masing-masing dari mereka meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Di halaman yang tenang dan elegan di perkebunan klan Wang, 2 wanita muda duduk di depan meja batu mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan mengenali salah satu wanita muda. Dia adalah wanita muda yang datang ke Blue Dawn City bersamanya, Ye Qiangwei. Pada saat ini, wanita tua yang menemani Ye Qiangwei sedang berdiri di samping, melihat sekeliling dengan waspada dari waktu ke waktu. Seolah-olah dia mencoba untuk meremehkan semua gerakan di sekitarnya. Saudari Qiangwei,
saya khawatir saya tidak akan berada di Blue Dawn City saat Anda mengunjungi saya lagi. Anda mungkin tidak dapat melihat saya lagi, kata wanita muda lain yang duduk di seberang Ye Qiangwei dengan tak berdaya, ekspresi di wajahnya yang lembut dan cantik. Senyum di wajahnya juga menghilang saat dia berbicara. Sedikit rasa sakit terlihat di kedalaman matanya ketika dia memikirkan kakaknya, Wang Yiyuan. Ketika dia berpikir tentang betapa manja dan bertindaknya dia terhadap kakaknya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Sesaat kemudian, air mata mulai mengalir di pipinya. Kakak Luo Yu, aku akan mencari pemimpin klan Wang nanti dan memberitahunya bahwa aku ingin mengundangmu kembali ke rumahku sebagai tamu. Setelah itu, saya akan mengatur agar Anda pergi. Anda tidak perlu kembali ke klan Wang lagi. Ye Qiangwei berkata dengan tegas. Inilah tujuan kunjungannya. Saudari Qiangwei, saya menghargai kebaikan Anda, kata Wang Luoyu sambil menggelengkan kepalanya. Namun, jika Anda melakukan itu, Anda juga akan mendapat masalah. Saya tidak peduli mendapat masalah, Sister Luoyu. Saat itu, jika kamu dan kakak Yiyuan tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Sekarang kakak Yiyuan sudah pergi, aku akan memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Jangan khawatir, saya memberitahu ayah saya tentang apa yang akan saya lakukan, dan dia mendukung saya. Kata Ye Qiangwei. Wang Luoyu menggelengkan kepalanya lagi. Saudari Qiangwei, Paman Ye saat ini bersaing untuk posisi pemimpin klan di klan Ye, dan ini adalah momen penting baginya sekarang. Jika dia memprovokasi klan Wang sekarang, saya khawatir para pendukungnya akan meninggalkannya. Saya tidak ingin mempengaruhi Paman Ye. Jangan khawatir, bukan hal yang buruk bagiku untuk menikah dengan seseorang. Bahkan jika aku tidak menyukainya, aku bisa belajar untuk menyukainya. Meskipun Wang Luoyu berbicara dengan tenang, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat tidak berdaya. Siapa yang mau dikorbankan demi keuntungan klan mereka? Pada saat ini, seseorang memanggil dengan keras dari luar halaman, Luoyu. Selanjutnya, seorang lelaki tua yang kuat dengan rambut putih dengan cepat berjalan ke halaman. Wang Luoyu bangkit berdiri dan memberi hormat pada lelaki tua itu. Kakek, Ye Qiangwei mengikutinya dan bangkit juga. Orang tua itu adalah pemimpin faksi Wang Luoyu dan Wang Yiyuan. Dia telah merawat mereka sejak mereka masih kecil dan memperlakukan mereka seperti cucunya. Nona Ye, kamu juga di sini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum ketika melihat Ye Qiangwei. Di masa lalu, klan Ye tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Wang yang memiliki kekuatan tertinggi. Namun, sekarang, klan Ye tidak kalah dengan klan Wang karena klan Ye memiliki 3 pembangkit tenaga listrik yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Selain itu, salah satunya adalah pendiri faksi milik Ye Qiangwei. Bab 4410 Wang Kui. Ye Qiangwei adalah kebanggaan klan Ye, dan statusnya tidak sama dengan Wang Luoyu di klan Wang. Pendiri faksi Ye Qiangwei adalah salah satu dari 3 pusat kekuatan terkuat di klan Ye, dan dia sangat disukai oleh pendirinya. Selain itu, ada sangat sedikit keturunan langsung perempuan di klan Ye di antara generasi muda sehingga dia sangat disayang. Untuk alasan ini, bahkan Wang Ming, pemimpin salah satu faksi di klan Wang, cukup sopan dan menghormati Ye Qiangwei. Penatua Wang Ming, kata Ye Qiangwei dengan anggukan. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Wang Ming. Ini karena dia telah mendengar Wang Luoyu mengatakan bahwa banyak orang mulai memperlakukannya dengan acuh tak acuh setelah kematian Wang Yiyuan. Namun, Wang Ming tidak memperlakukan Wang Luoyu dengan acuh tak acuh, dan dia juga berbicara dengannya dan menghiburnya beberapa kali. Wang Ming memandang Wang Luoyu dan berkata sambil menghela nafas, pemimpin klan mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa seorang pemuda berbakat datang ke klan, dan pihak lain ingin bertemu denganmu. Pihak lain mengatakan bahwa dia bersedia bergabung dengan klan Wang demi Anda. Tak perlu dikatakan, pemimpin klan lebih suka membiarkan pemuda itu bergabung dengan klan kami daripada menikahkanmu. Pemimpin klan juga meminta saya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Dia akan segera mengirimi saya pesan lain, dan pada saat itu, saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan pemuda berbakat itu. Wang Luoyu tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata ini. Pemimpin klan berkata bahwa dia lebih suka membiarkan pemuda itu bergabung dengan klan Wang daripada menikahkannya, tetapi tidak ada perbedaan sama sekali. Dengan kata lain, pemimpin klan ingin dia menikah dengan pemuda itu.
Meskipun dia tidak akan dinikahkan dengan kekuatan lain, dia tetap tidak dapat memilih suaminya. Untungnya, dia sudah menerima nasibnya. Tanda seru. Ye Qiangwei mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Ming, Elder Wang Ming, kali ini aku datang untuk mengundang Sister Luo Yu ke klan Ye sebagai tamu agar dia bisa santai. Penatua Wang Ming, saya harap Anda dapat membantunya menunda masalah ini. Wang Ming menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata kepada Ye Qiangwei, Nona Ye, aku tahu kamu benar-benar ingin membantu Luo Yu. Namun, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jika kabar ini menyebar, itu akan mempengaruhi ayahmu. Itu bahkan mungkin menghalangi ayahmu untuk menjadi pemimpin klan dari klan Ye. Jelas, Wang Ming menyadari situasi di klan Ye. Dua anggota luar biasa dari klan Ye sekarang bersaing untuk posisi pemimpin klan dari klan Ye, dan keduanya seimbang dalam setiap aspek. Salah satu dari dua pesaing itu adalah ayah Ye Qiangwei. Jika Ye Qiangwei menyinggung klan Wang, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi klan Ye dan membuat marah para tetua klan Ye. Pada saat itu, lawan ayah Ye Qiangwei pasti akan menang dalam upaya mereka untuk posisi pemimpin klan dari klan Ye. Ekspresi Ye Qiangwei sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Wang Ming. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membawanya ke klan Ye. Saya akan memikul semua tanggung jawab untuk masalah ini. Kamu akan memikul tanggung jawab untuk masalah ini. Wang Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Ye, kamu terlalu naif. Bahkan jika Anda tidak membawa Luo Yu ke klan Ye, selama orang tahu bahwa Anda membawa Luo Yu pergi dan merusak perjodohan Luo Yu, ayahmu dan klan Ye masih akan terlibat. Jangan bilang kau berencana memutuskan hubungan dengan klan Ye. Wang Ming berpikir bahwa Ye Qiangwei terlalu naif. Mungkin, dia terlalu cemas sehingga dia gagal melihat betapa pentingnya dan seriusnya masalah ini. Ye Qiangwei sedikit tersipu setelah mendengar kata-kata Wang Ming. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, selama Sister Luo Yu baik-baik saja, saya tidak keberatan meninggalkan klan Ye. Saudari Qiangwei, seru Wang Luo Yu. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas pelan, aku lebih baik mati daripada meninggalkan tempat ini bersamamu. Jika Anda meninggalkan klan pada saat kritis seperti itu, Paman Ye tetap akan terlibat. Saudari Qiangwei, jangan ikut campur dalam masalah ini. Tidak peduli hasilnya, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, semuanya sudah ditakdirkan. Ye Qiangwei terdiam, ekspresi suram di wajahnya menunjukkan gelombang emosi yang bergejolak yang telah diaduk di dalam hatinya. Pada saat ini, Wang Luo Yu memandang Wang Ming dan berkata sambil tersenyum tipis, kakek, duduklah sambil menunggu pesan pemimpin klan. Melihat betapa masuk akalnya Wang Luo Yu, Wang Ming hanya bisa menghela nafas lagi. Dia merasa sedikit menyesal pada saat yang sama. Jika dia tahu lebih baik, dia akan mengirimnya pergi segera setelah dia mengetahui bahwa Wang Yiyuan telah meninggal sehingga yang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk mengincarnya. Tidak akan sulit untuk mengusirnya saat itu, tetapi sangat sulit untuk melakukannya sekarang. Lagi pula, banyak tetua dan pejabat tinggi di pangkat yang memprioritaskan kepentingan klan sekarang menatap Wang Luo Yu, berharap menggunakannya untuk memperkuat klan. Setelah duduk, senyum menggantikan ekspresi serius di wajah Wang Ming sebelum dia berkata, Luo Yu, dibandingkan menikah dengan kekuatan lain, lebih baik menikah dengan seseorang yang bersedia tinggal di klan kita. Saya mendengar dari tetua tim patroli bahwa pemuda itu sangat tampan. Yang terpenting, dia sangat kuat meski usianya masih muda. Dalam hal bakat, bahkan anggota yang paling menonjol di antara generasi muda di klan kami lebih rendah darinya. Faktanya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda di alam pasir suci yang cocok untuknya. Aku yakin banyak wanita yang tertarik dengan pemuda itu, tapi sepertinya dia hanya menyukaimu. Mungkin, suatu saat nanti, kamu akan senang bertemu dengannya. Wang Luo Yu tidak menganggap serius kata-kata Wang Ming. Dia berasumsi bahwa dia hanya berusaha menghiburnya. Lagi pula, jika pihak lain begitu luar biasa, mengapa dia jatuh cinta pada orang seperti dia? Satu-satunya hal yang dikenalnya adalah menjadi kecantikan nomor satu di Blue Dawn City, dan Blue Dawn City hanyalah salah satu dari banyak kota di Divine Sand Realm. Apalagi seluruh batas luar dan Myriad Worlds, ada banyak yang lebih cantik darinya di Divine Sand Realm saja. Ye Qiangwei juga menganggap Wang Ming sedang mencoba menghibur Wang Luo Yu, dan dia juga menganggap kata-katanya terlalu dibesar-besarkan. Dia tidak bisa tidak berkata,
Penatua Wang Ming, jika dia begitu luar biasa, bagaimana mungkin dia mau bergabung dengan klan Wang hanya demi saudari Luo Yu? Berdasarkan apa yang Anda katakan, dia memiliki potensi tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Mengapa orang seperti itu setuju untuk bergabung dengan klan Wang demi seorang wanita yang belum pernah dia temui sebelumnya? Dia hanya melihat potretnya. Bagaimanapun, Ye Qiangwei berasal dari klan yang relatif kuat. Dia mengetahui banyak hal dan telah bertemu banyak orang. Dia tahu betapa sombongnya anak-anak muda ajaib itu. Menurutnya, tidak mungkin anak ajaib yang dibanggakan menikah dengan klan wanita, apalagi bergabung dengan klan tidak akan menguntungkannya. Sebaliknya, dalam kasus ini, kemungkinan klan Wang perlu mengandalkan pemuda itu, bukan sebaliknya. Dengan demikian, jika pemuda itu luar biasa seperti yang dikatakan Wang Ming, tidak mungkin dia akan bergabung dengan klan Wang. Sementara itu, Duan Lingtian tidak mengetahui diskusi yang terjadi antara Wang Luo Yu dan yang lainnya. Dia sekarang bertemu dengan pemimpin klan dari klan Wang di aula resepsi. Pemimpin klan dari klan Wang adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar yang tampaknya mengenakan ekspresi serius di wajahnya. Dia memiliki bekas luka seperti cacing yang berbeda di dahinya. Tidak sulit untuk menghilangkan bekas luka seperti itu, tetapi karena dia telah meninggalkannya di sana, itu pasti memiliki tujuan. Setelah dibawa ke ruang resepsi, Grand Elder dari klan Wang berkata, "Pemimpin klan, ini Tuan Muda Li Feng." "Salam, pemimpin klan Wang. Saya Li Feng," kata Duan Lingtian dengan sopan. Meskipun dia tahu pihak lain bukan tandingannya, dia tahu dia harus meninggalkan kesan yang baik pada pihak lain karena misinya. Jika dia menyinggung pihak lain, itu akan membuat rencananya untuk membawa saudara perempuan Wang Yiyuan pergi menjadi lebih sulit. Tuan Muda Li Feng, pemimpin klan dari klan Wang menanggapi dengan baik. Dia telah menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya dan memastikan bahwa Duan Lingtian tidak hanya terlihat muda dan Duan Lingtian memang masih muda. Karena itu, dia juga sopan kepada Duan Lingtian. Selain itu, dia telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak jauh lebih kuat dari Grand Elder dari klan Wang, tetapi Grand Elder cukup menderita karena Duan Lingtian. Pemimpin klan dari klan Wang tersenyum dan berkata dengan ramah, "Saya Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang. Jika Anda berkumpul dengan Luo Yu, itu bukan hanya kehormatan bagi Luo Yu, tapi juga kehormatan klan Wang. Tuan Muda Li, saya mendengar bahwa Anda ingin berdebat dengan salah satu tetua tertinggi kami. Saya sudah berbicara dengannya, dan dia bersedia untuk pergi dengan Anda. Penatua tertinggi mengatakan bahwa karena Anda datang dari jauh, Anda harus beristirahat di klan kami selama beberapa hari dan memulihkan energi Anda sebelum bertanding dengannya." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu untuk itu. Pemimpin klan Wang, tolong beritahu penatua tertinggi bahwa saya bisa bertarung sekarang jika dia mau." Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Wang Kui, Duan Lingtian menambahkan, "Setelah berdebat dengan tetua tertinggi, saya ingin bertemu Nona Luo Yu secara resmi. Saya ingin membuktikan kekuatan saya secepat mungkin sehingga klan Wang tahu bahwa saya layak untuk Nona Wang Luo Yu." Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Wang Kui tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Anda bersikeras, saya akan mengirim pesan ke tetua tertinggi." Setelah beberapa saat, Wang Kui menerima balasan dari penatua tertinggi dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Li Feng, penatua tertinggi meminta saya untuk membawa Anda kepadanya. Kami tidak ingin menimbulkan keributan besar sehingga Anda akan bertarung di artefak spasial klan kami. Apakah Anda memiliki keberatan? Jika Anda lebih suka sebaliknya, kami akan mencari tempat terpencil untuk Anda berdebat." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak keberatan. Jika ruang di artefak spasial cukup stabil, kita bisa bertarung di sana."